Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nurul Hidayah. Oke, nah sekarang kan lagi musimnya buat masuk kuliah, buat tes perguruan tinggi. Nah, pasti di antara kalian semua bingung mau pilih jurusan mana dan universitas mana. Nah, gak usah khawatir, di sini aku akan ngasih kalian tips bagaimana milih jurusan agar sesuai dengan keinginan kita. Dan nanti kita gak salah jurusan kalau udah masuk kuliah. Nah, kebetulan nih tipsnya itu sedikit banyak, jadi aku tulis aja ya. Oke, yang pertama, tips memilih jurusan supaya tidak salah. Yang pertama, sesuaikan dengan minat dan keinginan. Jadi, kalian itu harus tahu keinginan kalian itu di mana dan minat kalian itu sama apa. Nih, contoh, kalian itu pengen jurusan komunikasi. Jadi keinginan minat kalian itu ke jurusan komunikasi. Nah, kalian ikutin keinginan kalian, minat kalian itu kemana. Soalnya, jika kita kuliah di jurusan yang tidak kita inginkan, khawatir waktu pas masuk kuliah, kita itu malah malas untuk kuliah karena jurusan tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi, penting banget ikutin keinginan kalian dan ikutin minat kalian pengen kuliah sama jurusan apa. Yang kedua, potensi diri. Nah, kalian gali nih potensi diri kalian di mana. Misalkan tadi komunikasi. Nah, kalau komunikasi berarti kalian punya potensi buat berbicara di depan orang banyak atau sering mengobrol dengan orang lain. Otomatis komunikasi kalian itu terlatih dan kalian minat dengan jurusan tersebut. Yang ketiga, tidak mengikuti orang lain. Nah, jadi dalam memilih jurusan itu, kalian jangan gengsi, jangan mengikuti orang lain. Misalkan orang lain itu jurusan kedokteran, sedangkan kalian di bawahnya. Nah, kalian gengsi nih, malu. Jadi, kalian malah milih ngikut teman kalian jurusan kedokteran, tapi kalian tidak punya potensi di jurusan tersebut, yang otomatis nantinya kalian bakal gagal karena tidak sesuai dengan keinginan dan tidak juga ada potensi pada diri kalian. Yang selanjutnya, cari informasi dari berbagai universitas. Nah, setelah kalian tahu jurusan yang diminati kalian itu apa, kalian cari di berbagai universitas yang ada di Indonesia, jurusan kalian itu seperti apa, akreditasinya seperti apa, biayanya seperti apa. Jadi, nanti kalian bisa ngebandingin di universitas mana yang pas dengan kita. Jadi jangan cuma cari di satu universitas, udah aja kalian gak nyari di universitas lain. Nah, itu penting banget. Yang selanjutnya, konsultasi dengan orang tua atau teman-teman dekat kalian. Kenapa harus konsultasi? Karena kita gak tahu jurusan yang kita pilih itu sesuai dengan kita apa enggak. Nah, jadi kalau misalkan kalian konsultasi ke orang tua atau ke teman-teman dekat kalian, mereka pasti punya penilaian sendiri tentang kita. Terkadang penilaian orang lain itu lebih baik, lebih tepat dibanding penilaian diri kita sendiri. Jadi, kalau mau mutusin kalian mau jurusan di mana, jangan dengan keputusan sepihak. Jadi, kalian harus konsultasi dulu pada orang tua atau teman-teman dekat kalian. Nah, yang selanjutnya, motivasi. Motivasi kalian milih jurusan itu apa? Misal tadi kedokteran, pasti kan nanganin orang sakit. Nah, motivasi kalian pengen masuk jurusan itu karena kalian pengen bantu orang sakit, pengen bermanfaat bagi orang lain. Tapi perlu diketahui, semua jurusan itu mempunyai manfaatnya masing-masing. Jadi, kuatkan motivasi kalian milih jurusan itu karena apa dan kenapa. Yang selanjutnya, kepribadian.
Kenapa kepribadian bisa nentuin jurusan kita? Misalkan tadi kepribadian kalian itu banyak ngomong, suka ngomong gitu. Nah, pasti kalian itu tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan komunikasi, dengan pembicaraan dengan orang lain, interaksi. Nah, jadi penting banyak tes kepribadian nih di internet, buat tes kepribadian kita itu kepribadiannya seperti apa. Nah, itu perlu. Jadi, kalian kalau ada tes kepribadian gitu, ikut. Soalnya, bisa nentuin minat kita itu kemana. Yang selanjutnya, peluang kerja. Nah, ini gak boleh dilupain. Peluang kerja. Saat kalian udah nemuin jurusan yang kalian inginkan, kalian cari-cari tuh kedepannya jurusan yang kita pilih itu akan membawa kita kemana, ke arah mana. Misalkan tadi kita pilih kedokteran, udah pasti kan nanti kita bakal jadi dokter. Nah, kita itu harus metengin dulu, cari secara rinci peluang kerja kita itu nanti setelah lulus bakal ada di mana. Jadi kalian bisa mantepin nih dari sekarang. Pengen jurusan ini, nantinya bakal jadi ini. Nah, itu perlu banget. Yang terakhir, yang perlu banget gak boleh dilupain ini mah ya Allah. Apa? Yaitu biaya. Biaya kuliah, biaya jurusan kalian. Nah, sekarang itu kan UKT ya, uang kuliah tunggal. Nah, kalian dalam memilih jurusan, meskipun itu jurusan yang kalian inginkan, tapi lihat dulu biayanya, berapa biaya per semester dari jurusan tersebut. Sesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Misalkan, kita suka nih kedokteran, tapi gak sesuai dengan finansial kita. Nah, kita bisa pertimbangin misalnya ke farmasi atau kesehatan masyarakat yang masih sejalur, tapi biayanya lebih rendah dari kedokteran. Atau, jika kalian tetap ingin di jurusan yang kalian inginkan, namun biayanya itu gak sesuai dengan finansial kita, gak apa-apa, nanti sudah masuk kuliah, kita bisa nyari beasiswa atau bidik misi atau apa. Nah, jadi biaya kuliah ini perlu banget dipertimbangin. Dan kenapa tadi kita harus nyari beberapa informasi di universitas? Karena terkadang biaya kuliah setiap jurusan, meskipun jurusannya sama, jika di universitas berbeda itu kuliah biayanya akan berbeda juga. Jadi itu perlu banget kalian nyari informasi di berbagai universitas. Jadi mainnya jangan deket-deket, informasinya harus gali lebih jauh. Nah, sedikit mau cerita. Kenapa pemilihan jurusan itu sangat perlu sebelum kalian masuk kuliah? Karena itu akan menentukan kita ke depannya. Misalkan nih, kita udah kuliah, tapi di jurusan yang gak kita inginkan. Bisa-bisa kita kuliahnya bakal males-malesan. Jadi cuma buang-buang waktu. Dan malah kita ngulang. Gak mau kan buang-buang uang, tapi gak guna. Gitu. Jadi, sebelum terlambat, kita matengin dulu jurusan kita yang mau dipilih itu kemana. Nah, jangan sampai kejadian yang tidak diinginkan pada saat kuliah itu terjadi pada kita. Jadi sebelum terlambat, mari kita tentuin jurusan kita itu yang pas yang mana, yang sesuai dengan kita yang mana. Oke? Nah, jadi itu tips dari aku tentang pemilihan jurusan. Soalnya kemarin juga aku gitu, jadi udah berpengalaman. Oke? Semangat buat kalian yang mau masuk perguruan tinggi. Selalu tetap semangat, jangan lupa jangan salah jurusan, karena nantinya gawat banget kalau salah jurusan. Oke? Semangat dan stay safe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jangan lupa like, subscribe, and comment.